wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kita masih dipertemukan pertemuan pembelajaran kali ini. Oke, sebelum pelajaran kali ini dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, Ibu menunjuk satu orang memimpin doa ya. Fia Nur Fajriah, silakan. Baik, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih kepada Fia Nur Fajriah yang sudah memimpin doa. Oke, selanjutnya di sini sebelum lanjut ke materi kita tadarusan dulu ya. Silakan buka Al-Qur'annya, surat Al-Anbiya ayat 97. Udah ketemu semuanya? Sudah, Bu. Yuk kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtarabal wa'dul haqqu fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru. Ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Shadaqallahul azim. Oke, dari ayat Al-Qur'an yang tadi kalian baca, coba Ibu minta untuk satu orang membacakan artinya ya. Nova Iriani. Baik, Bu. Artinya, dan apabila janji yang benar hari bangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami benar-benar lengah tentang ini. Bahkan kami benar-benar orang yang zalim. Oke, terima kasih kepada Nova Iriani. Nah, dari ayat Al-Qur'an yang tadi kalian baca, ada yang tahu nggak maksud dari ayat itu apa? Saya, Bu. Yuk, enggak. Jadi, di dalam ayat Al-Quran tersebut, Allah telah menjanjikan bahwa kehidupan dunia ini akan binasa dengan terjadinya hari kiamat. Oke, dari ayat tersebut dijelaskan ya bahwasanya Allah ini sudah menjanjikan, sudah memberitahu kepada kita melalui ayat Al-Quran surat Al-Anbiya 97 bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi benar adanya gitu. Dengan itu makanya kita harus beriman kepada hari kiamat. Ya. Oke, sebelumnya di sini Ibu mau absen dulu ya. Oke, yang pertama Elsa Amelia. Ayo, Bu. Ya. Kunena. Izin, Bu. Kenapa? Ada acara. Acara apa? Acara pondok. Oh, iya pondok. Ya. Uswatun Hasanah. Adiro. Gitu. Ya Nur Fajriah. Oh ya, Cici kemana? Sakit, Bu. Sakit apa? Demam kayaknya. Oh, demam. Sampai ini aja ya. Adiro, Bu. Oke. Semoga teman kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan. Di sini kita akan mempelajari mengenai bab pertama, yaitu tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Nah, siapa di sini yang tahu tentang hari kiamat? Ayo, Bu. Ya, bagaimana Elsa? Hari kiamat itu adalah hari di mana alam semesta dan seisinya itu musnah, hancur, tidak tersisa satupun yang terselamatkan. Oke, betul. Ya, apa yang dikatakan oleh saudari Elsa Amelia bahwasanya hari kiamat itu adalah di mana
hari berakhirnya seluruh alam semesta, yaitu hewan, tumbuhan, atau manusia dan lain sebagainya, akan Allah binasakan dan tidak ada yang terselamatkan satupun dari peristiwa hari kiamat. Oke, di sini Ibu akan menampilkan PPT mengenai pembelajaran hari ini. Nah, di situ dijelaskan bahwasannya nanti kita akan mempelajari tujuan pembelajaran kali ini. Yaitu yang pertama, siswa mampu untuk mengimani terjadinya hari kiamat. Jadi setelah pembelajaran hari ini, diharapkan kalian bisa mampu mengimani dan percaya bahwa hari kiamat itu benar adanya dan terjadi gitu ya. Kemudian yang kedua, yaitu diharapkan siswa untuk menunjukkan sikap jujur, bertanggung jawab, adil, sesuai dengan keimanan, beriman kepada hari akhir. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dengan kalian mengimani hari kiamat ini, ada keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari, yaitu berperilaku terpuji, yang mana setiap amal perbuatan atau ibadah itu pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga itu siswa membangun sikap jujur, tanggung jawab, dan adil sebagai keterkaitan beriman kepada hari akhir. Dan yang terakhir yaitu siswa mampu memainkan peran sesuai cerita tentang seorang yang sukses karena berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil dalam bentuk video. Oke, dapat dipahami? Iya, Bu. Nah, untuk itu nanti Ibu akan membagi kalian dua kelompok ya, karena sini orangnya cuma 4, berarti nanti satu kelompok 2 orang. Oke? Oke, Bu. Oke, di sini Ibu meminta kalian untuk baca dulu ya dari buku paket yang udah kalian pegang 5 menit ya. Oke, udah selesai bahasanya? Sudah, Bu. Oke, di sini Ibu akan menampilkan tayangan video mengenai fenomena alam ya. Nanti kalian perhatikan, cermati video dari tayangan yang nanti Ibu tayangkan. Oke? Oke, Bu. Lanjut video kedua. Udah selesai dari video itu, nanti kalian diskusi ya dari kelompoknya. Sekarang Ibu mau bagiin lembar kerjanya. Ini nomor 1 dan ini nomor 2. Ini kelompoknya nyesuaiin sama samping aja tuh. Iya, dari yang tadi kalian udah baca, dari buku paket dan dari video yang udah Ibu tayangkan, nanti kalian diskusikan, cari lagi sumber referensi terkait hari akhir itu kayak gimana, apa aja gitu. Kemudian nanti kalian setelah itu kalian paparkan hasil dari observasi kalian dalam mencari sumber pelajaran. Oke? Oke, Bu. Tadi kan ada yang tentang ini nih, Pi. Tentang nih kayak bukti-buktinya, bukti dalamnya. Tadi kan ada tuh. Terus menurut teorinya juga kan udah ada nih. Terus tadi itu kalau nggak salah ada tentang ini nih. Tadarus Al-Quran. Hebat, Hazer, terus catatnya bisa. Mana saya? Yang mana sih? Tadi bisa.
sebelum kalian mempresentasiin, di sini Ibu mau ice breaking dulu ya, biar kalian semangat belajarnya. Oke, di sini kita akan ice breaking. Clue-nya itu huruf terakhir. Ada yang udah pernah tahu? Belum. Oke, Ibu contohin dulu ya. Kerudung huruf terakhirnya G. Nah, baju huruf terakhirnya U. Kalau pintu U. salah. Oke, lagi konsentrasi ya. Pintu. Oke, clue-nya ini huruf terakhir. A. Ya. Lantai huruf terakhirnya I. Kertas huruf terakhirnya S. Kipas S. Kan kalau kipas Iya. Bukan S. Ya udah di Belum nggak paham. Iya. Oke, konsentrasi lagi ya nih. Pulpen huruf terakhirnya N. Kacamata huruf terakhirnya A. Nah, kalau kaca H. Masa asih. H. Kan tadi ada. Oke. Gelang huruf terakhirnya G. Tangan huruf terakhirnya N. Jadi kalau kerudung I. salah. Usai juga salah berjawab. Ya udah sama-sama juga. Usai sama Ica berarti. Ya udah, berarti nanti yang salah kalian jadi jubir ya. Ayo. Udah konsentrasinya udah muncul nih, udah fokus lagi ya. Udah. Dari kelompok 1 presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berhubung dari kelompok 1 saya yang kalah dalam ice breaking, jadi saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yang dimana materi pertama ini tentang hari kiamat. Nah, jadi menurut Al-Quran, hari kiamat ini dibagi menjadi 2 teman-teman. Nah, ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 105. Nah, itu berarti salah. 185. Jadi tuh kiamat sugro ini kiamat yang mana bentuknya itu kematian baik manusia ataupun hewan-hewan. Nah, itu kiamat sugro. Nah, mungkin itu menurut kelompok 1. Oke, tanggapan dari kelompok 2 bagaimana? Ya, tanggapan dari kelompok 2 itu kita sepakat Ibu sama pemaparan dari saudari Rosa. Yang mana dijelaskan di sini kami menemukan hakikat beriman kepada hari akhir, yaitu bahwa dengan kita meyakini berarti percaya dengan penuh keyakinan bahwa kehidupan yang kekal hanyalah di akhirat. Begitu teman-teman. Oke, lanjut kelompok 1. Nah, kalau menurut kelompok 1 ya setuju juga ya sama pendapat dari kelompok 2. Nah, jadi ketika kita sudah wafat ya, kita itu tuh akan mengalami 2 peristiwa. Nah, yang mana peristiwanya itu ada fitnah kubur dan siksa dan nikmat kubur. Nah, yang mana fitnah kubur ini adalah akan ditanyanya berbagai pertanyaan oleh malaikat. Ya, jadi kita tuh ditanya nih oleh malaikat setelah meninggal. Nah, yang mana malaikat ini udah pasti utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang mana malaikatnya siapa nih namanya? Malaikat. Ayo siapa? Kalian nakir. Nah, terus di siksa kubur ini diperuntukkan bagi orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena Ya. suka julid. Nah, bisa jadi tuh teman-teman. Terus buat orang yang munafik juga, orang yang kafir dan juga orang yang syirik. Terus sedangkan kalau nikmat kubur ini diperuntukkan bagi orang-orang yang baik amal ibadahnya di dunia seperti saya contohnya. Ya, mungkin itu saja Bu menurut kelompok 1. Oke, kelompok 2 bagaimana? Apa yang kalian dapatkan dari hasil kalian? Ya Bu, jadi tanggapan kelompok kami itu
bahwa tentang hari kiamat ini sebagaimana sudah dijelaskan yang oleh kelompok 1, adanya hari kiamat sugro. Nah, di sini kami menemukan tentang hari kiamat kubro juga, yang mana hari kiamat kubro suatu peristiwa berakhirnya apa ini ya? Bisa nggak bener kan? Seluruh kehidupan makhluk dan hancur tapi ini. Dan hancur leburnya alam semesta secara total sebagaimana dalam Quran surat At-Takwir ayat 1 sampai dengan 3. Adapun periode dalam hari akhir itu meliputi yang pertama Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Yaumul Hasyr, hari berkumpulnya setelah dibangkitkan. Terus yang ketiga adalah buku catatan, yaitu amal perbuatan selama di dunia yang dicatat oleh malaikat. Siapa coba? Mencatat hati. Ya, benar. Terus yang keempat, Yaumul Hisab dan Mizan, yaitu memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Terus yang kelima nih, ada As-Sirat, yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Ia akan lolos sesuai dengan amal perbuatannya. Nah, yang keenam ada Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan dari perbuatan selama di dunia. Berarti kalau misalkan perbuatannya jelek, balasannya juga jelek dong, Bu? Iya. Gimana balasannya? Setelah Yaumul Hisab, balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah dihisab, maka diberi balasan. Sedangkan balasan bagi perbuatan buruk adanya di neraka sesuai dengan amal perbuatannya masuk neraka atau surga. Begitu, Bu. Oke, gimana dari kelompok 1? Ya, kita sepakat aja ya, karena emang itu isinya. Terus nih, kita juga di sini nemuin dalil yang dijelaskan. Dari dalil yang dijelaskan itu juga sepakat. Terus kita juga di sini nyari mengenai hikmah beriman kepada hari akhir. Dimana yang pertama itu hikmahnya munculnya rasa kebencian terhadap hal-hal buruk atau maksiat yang mengakibatkan Allah murka. Terus yang kedua, menyejukkan dan mengembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat. Terus yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir keempat, senantiasa termotivasi tuh untuk terus beramal soleh dan meningkatkan kualitas ibadah. Jadi dari yang tadi sudah dapat kalian pahami ya bahwasanya hari kiamat itu ada dua yaitu kiamat Kubro dan dan kubro. Nah, kiamat sugro itu kiamat kecil. kiamat kubro kiamat Besar. tadi kan kiamat ada dua ya, yaitu kiamat sugro dan kubro. Nah, kiamat sugro itu seperti apa? Seperti bencana alam, orang meninggal, Tsunami bisa. Gunung Krakatau meletus tuh. Ya, bisa itu. Nah, Kalau misalkan kiamat kubronya yaitu bencana yang besar. hari Hari. Nah, terus dari video yang tadi kalian tonton, apa yang dapat kalian temukan? Coba dari kelompok 2 dulu. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu yang telah mempersiapkan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan partner saya Via Nur Fajriah. Hai. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang video yang sudah Ibu tayangkan. Video Ibu kan ada 2 ya, Bu ya. Terus tuh dari kedua video itu tuh kami berdua menemukan yang mana bahwa hari akhir itu pasti terjadi, Bu. Dengan itu, untuk mempersiapkan bekal kita di akhirat, kita harus melakukan perbuatan yang baik seperti jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. Karena semua amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Begitu, teman-teman. Oke, bagaimana tanggapan dari kelompok 1? Ya, kita juga setuju ya, karena emang di video emang kayak gitu kan. Terus kelompok 1 nih ya, dari video yang tadi tuh, kan di video tadi tuh terjadi bencana juga tuh ya. Nah, yang mana bencana itu tuh sangat dahsyat tuh ya, sehingga ya menghancurkan seluruh alam semesta lah ya. Terus di dalam bencana ini nih kita tuh bisa, di dalam bencana ini tuh maksudnya mereka tuh makhluk-makhluk Allah ini berlari, berhamburan untuk menyelamatkan diri. Padahal makhluknya Allah ini kan gak akan selamat kan, karena itu kiamat
kubro. Terus kalau menurut kelompok 1 juga nih, dari video yang tadi nih, kita tuh harus memiliki yang dapat kita ambil pelajarannya itu kita harus memiliki sifat jujur, terus tanggung jawab dan adil. Kayak tanggung jawab nih, kayak alam semesta ini kita harus jaga juga. Terus karena apa yang kita perbuat di alam dunia pasti tuh bakal dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dan mungkin itu saya menurut kelompok 1. Oke, dari paparan video tadi kan ada tentang sikap tuh jujur, tanggung jawab dan adil. Gimana sih contohnya di kehidupan sehari-hari? Ini Bu, kelompok 2 Bu. Ya, silakan. Jadi kalau contohnya itu selalu berkata jujur, tanggung jawab apabila diberi amanah, dan berbuat adil terhadap sesama. Oke, nah dari materi yang udah kalian papari, semuanya itu ada yang mau kalian tanyakan nggak ke kelompoknya? Mau nanya Bu, saya izin bertanya Ke kelompok dua. kepada kelompok 2. Apa saja sih tanda-tanda kiamat kubro itu biar kita semua itu tahu gitu. Baik, saya kelompok 2 izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu apa saja tanda-tanda kiamat kubro ya. Ada 10. Yang pertama munculnya Imam Mahdi. Yang kedua, setelah Imam Mahdi itu munculnya Dajjal. Yang ketiga yaitu turunnya Nabi Isa ke dunia untuk membinasakan Dajjal. Yang keempat yaitu keluarnya Yajuj dan Majuj. Dan yang kelima yaitu matahari terbit dari arah barat. Yang keenam munculnya Al-Dabbah, yaitu hewan melata. Yang ketujuh yaitu adanya Ad-Dukhon, yaitu kabut dan angin kencang berhembus. Yang kedelapan munculnya api. 9 yaitu terjadinya gempa. Dan yang terakhir yaitu keruntuhan Ka'bah. Oke, terima kasih kepada kedua kelompok ini. Nah, di sini Ibu minta untuk satu orang menyimpulkan dari hasil diskusinya. Saya Bu. Ya, silakan. Nah, jadi kesimpulan dari materi hari kiamat ini, kita itu yakin bahwa hari kiamat itu bakalan terjadi atau benar adanya. Terus kalau kita beriman kepada hari kiamat ini, kita ini percaya dengan penuh keyakinan bahwa adanya hidup yang kekal abadi di akhirat kelak. Terus mengimani hari akhir ini bisa membuat manusia sadar bahwasanya manusia itu lemah dan kerdil di hadapan Allah, sehingga manusia ini diharapkan dapat menghilangkan sikap-sikap buruk seperti takabur, sombong, egois, dan yang lainnya. Mungkin itu saja Bu. Oke, terima kasih ya. Dari pembelajaran kali ini Ibu sedikit menyimpulkan ya bahwasanya tadi benar apa yang udah kalian cari, yang udah kalian presentasikan, udah kalian paparkan, bahwasanya hari kiamat itu adalah hari di mana hancur leburnya alam semesta, yang mana tidak ada yang tersisa sedikit pun. Dan keterkaitan antara sikap kesehari-hari dalam kehidupan adalah bersikap jujur, tanggung jawab, dan adil. Mengapa? Karena ketika kita hidup di dunia ini pasti semua amal perbuatan yang kita lakukan, baik itu buruk maupun baik, pasti ada balasannya nanti di akhirat. Dan semua amal perbuatan yang ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid itu pasti akan dihisab dan akan dipertanggungjawabkan. Oke, kita di penghujung pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan gift kepada kalian yang presentasinya luar biasa. Yeay! Ibu akan kasih ke kelompok 1. Terima kasih Bu. Selanjutnya Ibu akan memberi tugas. Kalian buka halaman 18. Di sana ada pengerjaan soal PG dan isian. Kalian kerjakan dulu yang PG-nya, nanti kalau misalkan waktunya nggak cukup, nanti yang bagian 2-nya buat tugas di rumah. Udah semua? Gambarnya ditukar ya. Kita koreksi langsung aja yang PG-nya dulu. Oke, nomor 1 C. Salah. 2 A. Benar. Dan nomor 3 D. 4 E. Nomor 5 A.
selanjutnya yang esai sama yang penilaian diri yang kotak-kotak kalian isi ya di rumah. Iya, Ya, buat PR, Bu. Iya buat PR. Nah terus nanti ibu ada tambahan lagi PR buat tanggal 14. Kalian buat naskah drama mengenai materi yang tadi kita pelajari tentang hari kiamat. Nah kemudian dari naskah tersebut kalian bikin video dramanya. Bisa dipahami? Oke, itu tugasnya kelompok ya. Bu, ada ketentuan waktunya, Bu? Ketentuannya minimal 10 maksimal 15. Propertinya harus lengkap atau Propertinya ya seadanya kalian sebisanya. Nanti videonya kalian upload di YouTube, terus link YouTube-nya kalian kirim ke ibu ya. Lewat WA, WA nggak apa-apa. Terakhir deadline-nya tanggal 14 ya. Oke. Siap, Bu. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, selanjutnya nanti minggu depan kita akan mempelajari tentang kode dan koda. Nanti kalian sebisa mungkin untuk mempelajari terlebih dahulu ya. Oke, mungkin pembelajaran kali ini sudah selesai dan sudah kita lewati. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kalian hari dan bisa mengamalkan apa yang tadi kita pelajari. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Jepang. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Siap, Bu.